what's up kaula muda, baik lagi bersama kita di Baut 5. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Siapa nama lu, apa mobil lu, dan aktivitas lu sehari-hari itu apa? Oke, halo kaula muda, perkenalkan gue Dava. Mobil gue ini namanya Sibuluk. Ini adalah Mercy C230 tahun 97. Aktivitas gue sehari-hari masih berkutat di otomotif, yaitu jual beli mobil, spare part, dan lain sebagainya. Juga lagi ngebangun media, namanya Baut 5. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, coba dong ceritain legacy mobil lu ini dan alasan lu memilih mobil ini. Oke, kalau misalnya legacy, gue mempersatukan ya pertanyaannya legacy dan kenapa memilih. Jadi gue punya memori sama W202 sendiri dari semasa gue kecil dulu. Karena bokap gue dulu sering gonta-ganti mobil, beliau pekerja juga sebagai apa ya, suka lah dengan otomotif gitu ya intinya. Sempat nih ada tertanam di memori gue, waktu itu W202 warnanya biru punya bokap gue. Dan itulah alasan kenapa mobil ini gue pilih, dan gue pilih juga sebagai mobil impian. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Kalau gue boleh tahu, kenapa lu modif mobil dengan style seperti ini? Referensinya dari siapa? Oke, alasan gue memilih modifikasi seperti ini sebenarnya gue memilih modifikasi yang period korek dengan mobilnya. Mobil ini tahun 97, let's say ada di tahun 90-an, dan gue ngebalikin modifan mobil ini ke tahun 90-an tapi mengacu ke Jakarta Selatan. Jadi ini nama stylenya itu South Style ya, 90-an stylenya kayak gini. Jadi ini gue pakai pelek Brabus. Referensinya dari mana? Gue waktu itu semasa kecil sering baca majalah, terus juga sekarang sering nonton YouTube ya. Waktu itu gue pernah nonton YouTube Mas Jujuk dan lain sebagainya. Yang mana akhirnya gue tahu dan gue memilih konsep ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gue boleh tahu, tantangan terbesar lu saat memodifikasi ini apa sih? Oke, tantangan terbesar saat gue modifikasi mobil ini, jadi sebenarnya untuk pengguna 202 pada umumnya pasti tantangan itu ada di bagian pelek belakang. Kenapa? Karena dia memiliki ET yang harusnya tuh kecil banget. Nah, tantangannya sebenarnya sedikit aja. Lu cuma perlu ngasih spacer untuk pelek belakang biar fitment mobil lu tuh lebih rata body gitu ya, lebih nggak culun. Karena biasanya kalau yang depan otomatis nggak pakai spacer juga udah cakep. Itu aja sih sisanya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kita adalah, apakah mobil ini menunjang aktivitas lu selama sehari-hari? Oke, mobil ini jelas menunjang aktivitas gua sehari-hari sebagai gua yang jual beli mobil. Kebetulan mobil ini irit juga, makanya gua pakai sehari-hari. Mesinnya enak, nggak reliable, compact. Pokoknya enak deh, sangat menunjang aktivitas gua sehari-hari intinya. Pertanyaan selanjutnya, coba dong sebutin ke gue satu best moment lu bersama mobil lu ini. Oke, satu best moment gua sama mobil ini adalah ketika gua memiliki mobil ini. Jadi ceritanya mobil ini gua temuin sekitar 4 bulan lalu di daerah Bandung. Jadi gue mendapatkan mobil ini dengan velgnya seharga 1 miliar. Nah itu yang sebenarnya menjadi best moment gue. Walaupun memang pada saat gue beli, sampai sekarang mobil ini belum ada perubahan yang banyak. Makanya ini kalau lu lihat emang catnya masih jelek, masih buluk. Yang mana ini juga nanti akan menjadi proses lanjutan bagian perjalanan gue bersama mobil ini. Gitu. Jadi kalau misalnya lu tanya best moment gue, ya gue ketika memiliki mobil ini. Kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Coba dong tips dari lu buat kaula muda di luar sana yang mau ngebangun mobil dengan konsep yang serupa. Oke, kalau misalnya bahas ngebangun mobil ya dengan konsep yang ini, sebenarnya mau konsep apapun, kalau saran dari gua, lu tentuin dulu konsep yang mau lu lakuin ke mobil lu. Yang kedua, lu pikirin budget lu juga. Kenapa? Karena kalau misalnya lu nggak mikirin konsepnya dengan matang, lu nanti akan habis uang pada akhirnya karena mobil lu hasilnya acak-acakan. Nah, untuk lu bikin konsep kayak gua, otomatis lu harus banyak literasi. Lu harus lihat-lihat gimana sih style 90s itu, gimana sih short style pada saat tahun 90-an itu modifikasi seperti apa, karena kan banyak ya versinya. Cuma yang
gampangnya kalau lu mau ngikutin kayak gua, sebenarnya banyak lu mobil Jepang, lu colokin baut 5 pakein pelek Mercy, pendekin udah. Itu aja sebenarnya udah jadi ciri khas daripada 90s short style. Sisanya nanti lu bisa lihat sendiri berdasarkan literasi yang udah lu lihat, perintilan apa aja sih yang dulunya kepasang di tahun 90-an kayak gitu. Jadi intinya lu tentuin konsep, tentuin budget, dah itu aja. Sisanya tinggal lu eksekusi sebaik mungkin. Jadi segitu aja perjalanan singkat gua dengan mobil gua ini si Buluk, yang mana nantinya akan menjadi progres lanjutan juga. Gua tunggu cerita lu bersama mobil kesayangan lu di segmennya Baut 5.